Balik lagi di channel Jeda Akhir Pekan Podcast. Kali ini kita akan bahas apa? Pak Pasqual. Kayaknya gue langsung lempar aja lah, bodo amat lah ya. Kayak gue lagi sedikit merasakan kayak bencana ini tuh respon pemerintah tuh agak-agak gimana gitu. Kayak Bener gak Gor? Betul. Sepakat gak sih? Sepakat dulu gak nih? Sepakat. Oke, sebelum kita bahas podcast, Ya Win, nggak usah gue pengen. Lu udah syuting keberapa sih? Kayak Lu masih gua aja. pengen ngucapin turut berduka cita. Gimana ya? Ulang apa gimana? Gak usah ya udah. Ulang apa gimana? Ulang aja kali ya? Gak usah. Nggak usah. Lanjut aja. Ya pokoknya turut berduka. Turut berduka atas bencana yang banjir di daerah di Sumatera ya, dari Aceh sampai dengan ke Medan. Dari Padang gitu. Lo lebih notice apa Gor dari kejadian kemarin Gor? Aduh, gue lebih notice ke ini sih. Ada salah satu public figure kita nih. Lucu guys. Kenapa di tuh? saat yang lain menjadi relawan di sana dengan suka hati dan sukarela ya. Salah satu manusia ini tuh kesannya kayak show off gitu loh. Lo tau gak sih yang memenya ada orang lagi duduk gitu di pinggir jalan? Oh. Nah, beliau itu yang Inisial salah aja, satu- inisial. Iya. Inisial ya, pokoknya dia V. anaknya V. ya, Oh, anaknya public figure juga. enggak, dia mah bukan public figure kali, dia turun Dia sebagai DPR. Iya, kan dia public figure juga Iya dong. sih, Iya, ya dua-duanya lah. Nah, harus banget gitu pakai vest anti peluru anjir. Tapi kalau Siapa yang mau nembak dia di sono malah lagi main Counter Strike. Tapi kalau menurut gue mah masalah pakaian mah terserah sih Gor kalau menurut gue. Iya sih, balik lagi ke selera masing-masing sih. Iya, Cuman iya. ngeliatnya aneh aja gitu. Mungkin Ada nama dia, Oh iya. ada nama jabatannya di sini. Apa ada jawatan ya? Ada Oh, gue enggak. di gedung itu. Oh, ada ini ya. ada jawatan. Ngapain gitu? Ada nama. Ya Allah, Tapi ada salah satu lagi riak banget anjir. menteri di Konoha yang kocak. Ketika ada bencana, tahu lu apa yang Siapa mau tuh? tahu lu ada yang mau dikirimin apa? Oh, Alat olahraga. Tapi itu Orang lagi bencana. tapi itu bener gak sih? Dikirimin alat olahraga. Kan rame itu di Tapi itu sosial. bener gak sih? Enggak, maksudnya gue selama ini lihat di medsos itu hanya kayak tagline berita aja. Gue nggak tahu maksudnya apakah ada video ngomongin. Kayaknya bener ya, coba kita konfirmasi kebenarannya. Tapi kalau gue lihat sih memang ya kalau emang itu bener sih ngapain? Kita coba. Kalau nggak coba lo ambil dari sudut pandang kalau dikirimin alat olahraga apa yang cocok lo? Coba kita biar coba masuk dulu ke Olahraga. yang cocok. Bener sih, ini sampai masuk Skipping. ke Kompas. Skipping kan dia tali tuh kan. Coba Win, alat olahraga. Tapi bener nih, maksud gua Menteri Pemuda dan Olahraga, ini Kompas ya, dari Kompas ya. Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyampaikan bela sungkawa atas musibah banjir dan longsor yang ditimbulkan korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora udah. atau Kemenpora, kata dia, berkomitmen mengambil peran dalam upaya pemulihan bencana. Ia menjelaskan Kemenpora akan memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsinya dengan menyalurkan bantuan berupa alat-alat olahraga serta pemulihan dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Ini sih udah masuk Kompas ya. Iya. Kemenpora tidak menyebutkan secara rinci bantuan alat olahraga yang disalurkan, namun ia memastikan alat-alat olahraga tersebut buatan produk Indonesia. Nah, sampai situ aja dah kita baca beritanya ya. Masih panjang sih beritanya, tapi kan secara nggak langsung ini harusnya bener dia pernah ngeluarin statement seperti itu. Karena ini udah artikel yang ini yang valid Ya, valid lah. Udah ada sumbernya lah ya. Maksudnya sumbernya juga bukan website yang nggak jelas nih, ini sumbernya dari Kompas. Nggak kelihatan sih sebenarnya. Ya, bodo amat sih. Ya, ngomongin Gua- kan di zoom aja lah kalau nggak kelihatan. Pokoknya ntar screenshot aja. Itu. Berdasarkan artikel Kompas. Coba kalau menurut lo, Win, misalnya dia ngirim alat olahraga yang cocok apa? Enggak, maksud gue bukan alat yang cocok. Secara empati gimana ya? Misalkan lo nih, tetangga lo lagi kebanjiran atau lagi, ya maksudnya lagi kebanjiran. Terus lo tiba-tiba ngirimin alat olahraga
Barbel. Misalkan barbel lah, gimana perasaan? Ngapain ngirimin barbel? Coba ngapain ngirimin olahraga seenggaknya? Iya. Minimal nih yang berhubungan dengan makanan, Pakaian. kesehatan, apa pompo, Pakaian. pampers, softtek. Ya minimal kan yang kayak gitu lah, anggarannya dipindahin. Kebutuhan pokok lah. Iyalah, daripada dia nyumbangin alat olahraga untuk bencana, ya mending dananya itu dialihin aja ke yang lebih bermanfaat buat. Mungkin karena dia mewakili Kemenpora, pemuda Iya, olahraga dikirimnya olahraga. Iya, perlu aja. Terus kalau Kita harus terus kalau Menteri Pertahanan ngirimin apa, helikopter? Apa yang ngirimin Iya, tank? Iya. AK-47 ya kan, Iya, kayak gitu. Film bioskop yang kemarin tuh kan. Kan kayak gitu. Terus yang di kalau gudang itu tuh. Tapi Menteri mungkin maksudnya ini kali, Win. Maksudnya itu pasca bencana. Mungkin maksudnya iya, itu. pasca bencana kenapa? Jadi misalnya bencana lu anggaplah udah dibersihkan total. Kan pasti kan kita butuh ngisi ini dong. Sekarang nih, Gitu. lo kalau selesai bencana, rumah lu masih berantakan, masih ada lumpur gini nih, selesai bencana nih. Terus lo kan terus lo lagi ngirimin Enggak, apa mungkin kira-kira? maksudnya itu gini, maksudnya ini anggaplah ini udah beres semua. Jadi dalam arti udah diberesin, udah dibersihin. Udah dibersihin, Jadi terus? udah pasca mungkin berapa bulan lah, anggaplah gitu. Kan pasti kan untuk banyak alat-alat yang hilang atau apa segala macam. Nah, salah satu bentuknya itu mungkin alat olahraga. Ya, maksud gua Mungkin sepatu enggak running itu kan kita nggak butuh, Gak coba. masuk sih di otak gue. gua nggak masuk ya? sih. Gua juga mikirnya gimana nih dikasih alat olahraga. Aduh, itulah akibatnya kalau milih. Tapi kalau misalnya gua ngasih contoh gini, misalnya lu jadi salah satu orang penting di negara ini, lu argumen lu apa? Kalau misalnya Dalam ditanya, apa? Dalam apa? Enggak, misalnya lu ditanya nih, lu misal salah satu pejabat penting lah, entah mungkin lu kepala daerah tapi di daerah lain, Iya. lu ditanya mengenai bencana ini, terus bantuan apa yang akan dikirimkan, lu bakal ngomong Ya, gimana? sekarang kalau bantuan apa yang akan dikirimkan ya sesuai dengan kondisi seperti apa. Contoh banjir berarti apa sih yang nggak ada? Air bersih, makanan, suplai listrik. Ya kan yang kayak gitu-gitu kan. Ya berarti kalau lu bakal ngomong, ya kita akan berusaha untuk mengirim bantuan segera mungkin. Iya, gitu segera mungkin gitu. Sekarang malah ini lagi rame juga sih influencer kan, siapa Ferry Ferry Irwandi tuh lagi naik banget kan namanya karena dia Nah, kalau ini nggak apa-apa sebutin aja namanya. karena baik. Emang ada yang lain? Ya nggak tahu. karena dia mengumpulkan Berapa ya? 10 donasi miliar sampai ya? 10 miliar dalam satu Sehari ya? hari. Dalam satu hari. Gila, gue sempat terharu Gokil sih. pas dia ngirimin bantuan ke Aceh yang sampai dia nangis tuh anjir. Gua sempet- Ini kan kita kurang satu orang nih, satu orang lain mana nih? Oh iya, bapak. Lu nggak tahu? Kemana? Lagi ikut ngirim alat olahraga. Jadi bapak itu tidak hadir karena ikut Kemenpora ngirim. Kita kan perlu kasih tahu Kemenpora dulu. Konoha ya, ini Kemenpora Konoha ya. Takutnya kan mikirnya Nggak mungkin lah Kemenpora negara kita ngirimin. enggak kan ini kan kurang satu orang. Takutnya kan kok satu orang Nggak, kemana dia- nih? dia lagi Gitu, dampingin. kita perlu Dia lagi dampingin Ferry Irwandi sih. Oh ya mungkin ya. Dia jadi sekretaris helikopternya ya. Iya. Ya untuk di sana hati-hati jalan ya Pak. Semoga Hati-hati. sehat selalu. Bapak pendukung kita. Gitu. Soalnya tidak ada Tadi lu yang tentang si Ferry Irwandi ya. Ya, Ferry Irwandi, gue sempet terharu yang pas dia ngirimin bantuan ke Aceh. Dia kace ya, Ke Aceh langsung. langsung Nah, isinya one piece. Karena emang aksesnya tertutup sih ya. Tertutup ya banget. karena itu karena sebenarnya bantuan tuh dikirimin cuman keputus di tengah jadi nggak sampai ke pelosok-pelosok. Jadi orang yang paling ibaratnya orang pelosok itu dia terisolir nih sama bantuan. Nah makanya si yang Ferry Irwandi ini mengutamakan yang dari Aceh dulu nih, dari Aceh yang pelosok gitu. Berapa gitu bantuan sampai tersalurkan. Sekarang lagi di apa kalau Medan tuh apa Sumatera Barat ya? utara malih. Sumatera Utara berarti. lagi. Tapi yang terdampak apa sih Aceh? Yang Aceh, Medan. Kan yang pertama viral tuh yang Sibolga ya? Sibolga ya? Apa sih? Gua agak lupa namanya. Sibolga, terus Sibolga kalau nggak salah tuh yang pertama viral tuh yang sampai banjir gede. Tapi yang Tapanuli. tapi yang unik juga itu tahu Win yang masalah. Gua kadang mikirnya gini ya, kenapa maksud gua para orang-orang yang punya maksud gua yang udah ada di titik
orang penting lah menurut gua di negara Konoha ini. Maksudnya tuh hal-hal yang untuk statement ke media itu kayak nggak dipikirin gitu. Maksud gua kenapa sih nggak bisa dipikirin dulu? Paling nggak lu sebenarnya mikirin omongan lu 2 menit aja itu udah lu nggak bakal ngomong kayak gitu menurut gua. Kalau menurut gue mah nggak usah nggak usah dipikirin. Kalau lu ada rasa empati aja, pasti statement yang nyampe ke media tuh bakalan sesuai dengan realitanya. Gitu. Iya, maksud gua kadang-kadang ya contoh yang itulah yang masalah yang salah satu kementerian kehutanan dong. Yang mana yang statement? Yang karena dia bilang Apa yang dulu apa yang sekarang? Yang sekarang. Yang sekarang. Yang yang dulu mah. Iya, itu gua tahu juga. Itu. Enggak, yang sekarang kan dia bilang pohon tuh tumbang alami kan. Nah, itu sih lucu. Emang mereka mau tumbang secara bersamaan? Enggak, maksud gua gini, ketika ngomong kayak gitu, sedangkan fakta kan kita bukan orang-orang yang Bodoh. bukan orang-orang yang kita nggak megang internet, nggak punya logika gitu kan. Emang ada pohon tumbang, maksud gua Rata. ada nomornya. Janjian itu mereka tumbang gitu. Emang ada nomornya Ada yang nomornya kayak misalnya batang nomor berapa gitu. Itu juga pernah dibahas sama gue lah di IG kan. Ada orang ya rakyat biasa lah ya. Dia pintar matematika sama fisikanya, dihitung dong. Kalau misalkan pohon itu tumbang alami, itu pasti kan masanya masih berat kan? Iya. Pasti tenggelam harusnya. Oh iya benar. Logikanya masuk. Ini kan rata-rata hampir semua pohon itu ngapung. Iya. Tapi ya guys, Lalu guys, nggak apa-apa guys, lanjut aja lah. Benar juga sih. Nah, jadi pas pohon itu ngapung, berarti kan dia masa jenisnya udah lama, udah lapuk. Itu udah gitu potongannya presisi semua gitu loh. Gak mungkin kan Ada kalau pohon tumbang presisi potongannya ya kan? Dan Nah, sempak itu jenius banget itu orang ngomong gitu. Tapi emang parah banget sih. Apa ya namanya ya? Kadang tuh hal-hal yang kayak gitu tuh sengaja ditutup-tutupin kali. Biar seolah-olah ini beneran bencana alam kan. Tapi kan sebenarnya dengan kejadian kayak gini kita tahu nih seberapa parah rusaknya hutan di Sumatera kan. Gitu. Makanya bingung juga sih. Terus masalah, lo tau gak sih statement yang BNPT apa sih kalau penanggulangan bencana tuh? BNPT ya? Penanggulangan bencana. Lo tau gak sih yang statementnya BNPT Yang negara mencekam itu Konoha? kan? Katanya nggak semacam di nggak semacam di media sosial. Nah, Tapi ternyata kan dia langsung klarifikasi kan. iya dalam kan hashtag. seenggaknya kalau lo punya empati ya dalam berstatement, harusnya statement seperti itu nggak bakalan keluar. Sekarang gini, misalkan nggak semencekam yang ada di sosial media ya, orang yang ngelihat, orang yang terdampak bencana itu gimana ngeliat si statement sih pejabat publik itu kan? Enggak, menurut gua sebenarnya kayak misalnya ditanya itu bukan masalah mencekam atau enggaknya. Sebenarnya kan tinggal bilang, maksudnya nggak perlu dijelasin itu mencekam atau enggak. Bencana itu mau mencekam atau enggak ya tetap bencana menurut gua. Ya iya. Dia tinggal bilang aja sedang ditanggulangi atau apa. Udah sampai situ aja. Lebih bijak dalam berstatement sih kalau. Karena itu lumayan mengganggu tau kan sebenarnya dari beberapa, maksud gua nggak cuma masalah ini ya, dari sudut maksud gua kenapa kayak beberapa orang-orang penting ini tuh kalau berstatement tuh kayak Nggak pernah dipikir dulu. apa memang sengaja. Gue jadi mikir apa ini sengaja kayaknya deh. Kalau gue mikir gitu, tapi aneh ya, maksud gue gitu. Nggak masuk di pikiran gue gitu. Emang aneh sih. Aduh. Emang aneh sih. Lucu emang. Ya kan sekarang mau mencekam atau enggak, ya udah. Gitu maksudnya, enggak ada yang peduli, yang penting ditanggulangi, udah itu aja. Benar, ditanggulangi. Nah, terus yang nggak tahu ya, ini sih menurut gua aja ya, ada salah satu menteri juga yang kesana sosok mikul beras, tau gak sih? Aduh, itu dia tuh. Nggak tahu ya, gue nggak tahu itu sosokan apa gimana. Padahal kan di sekitarnya dia kan banyak, ibaratnya banyak asistennya lah ya. Kenapa nggak asistennya aja yang bawa? Kenapa harus si menteri itu yang bawa? Ya mungkin kan jiwa riaknya ya. nggak bisa. Jiwa Riaknya keluar Lu nggak ya. bisa ngelihat ada beras yang nganggur, Gor. Harus diangkat. Diangkat bawa pulang gitu kan. Ya, enggak, Oh, diangkat. iya. Kan diangkat bawa pulang ditaruh mobil sendiri Terus gitu. kan kadang sama apa ya gue nggak tahu sih, mungkin itu juga yang rame-rame yang mengvideokan juga warga Dapat sipil. datanya, Om. Warga sipil mungkin
Tapi bagus sih. Gambarnya. Bagus, videonya bagus kan? Iya, Bagus sih. banget. Niat itu. Estetik. Enggak kayak edit. Enggak kayak edit. Iya. Maksudnya ya Kayaknya- apa sih? Maksudnya kalau teman-teman nggak tahu ya teman-teman kan sekarang hashtagnya tuh lagi warga bantu warga ya, masyarakat bantu rakyat bantu rakyat kan. Dari- Nah rakyat ngebantu yang si rakyatnya aja nih yang ngebantu rakyat, nggak sampai tuh gak mikul-mikul beras dia turun dari helikopter terus apa namanya langsung nyumbangin apa namanya bantuan-bantuannya tanpa harus ada hal-hal yang menurut gue sih dilebih-lebihin ya. Aduh, riaknya hidup. Sama apa tuh? Sama yang di mana yang langsung apa bantuan langsung dijatuhin Iya. yang Oh, tidak juga iya. ada tuh. yang berasnya pada apa Udah namanya kayak main CS ya, sama Yes. PUBG ya. Iya, apa namanya? Kayak Box Dropbox ya. Dropbox. Iya. Kayak main PUBG ini. itu kan sayang banget ya beras jatuhin ke bawah langsung pada dipungutin udah campur tanah campur Aduh. debu aja sedih banget gue ngeliatnya Udah kayak ya Allah sampai gitu amat Lu padahal tau film Rambo yang Somalia nggak tuh? Nah kayak gitu sama tuh persis tuh. saya rasa sebenarnya rasa empati kita tuh apa udah Udah mati. nggak mati sih Sebenarnya empati yang mati tuh bukan kitanya sih, para pejabat itu sih sebenarnya. Orang penting. Orang-orang yang di atas sana itulah yang duduk Emang di iya? kursi. Iya. Padahal kalau menurut gua nggak ada ruginya, maksud dalam arti kayak misalnya lu ngasih baik-baik pun ya lu bakal tercitra baik gitu maksudnya. iya nggak usah maksud gua nggak usah lu lebay-lebayin juga orang tahu mana yang beneran tulus mana yang cuma pencitraan kali gitu kali ya. Ya tapi kan kalau misalnya anggap lagi nih misalnya lu di sono, ya lu memang bantu aja. Gua rasa juga orang sono bakal ngerti kok. Maksudnya ya memang baik gitu, nggak perlu ada apa rekaman candid itu ya nggak tahu sih. Ngaco juga sih tuh. Gitu. Yang gue lihat Terus juga kan ada lagi yang kalau nggak salah ini saat anaknya ya kalau nggak salah yang dia lagi bersih Nggak tahu dah gue itu ada juga ada lagi nyiap rumah tapi posisinya tuh menurut gua lu kayak gini deh misalnya rumah lu nih kotor wis banjir gua rumah lu rame orang lah kan kalau orang nggak pada bersih ngapain lu bersih kan kayak lagi Iya. ngapain gitu Jenius banget ya. ya kalau yang lain pada bersih baru lu ikut bersih lucu anjir kayak gitu. Aduh. jadi sekelilingnya nggak ada yang bersih-bersih Nggak cuma ada. dia doang ya. Iya, gua terus temennya bang fotoin gue bang videoin gue gitu kali ya ya nggak tahu Nggak tahu ya. kayak gituin kayaknya cuma Mungkin. Oh, proper kan sih. niat ya. Mungkin Kita ya. niat Editnya proper sih. Kan di Kan nggak tahu gue namanya kan handphone sekarang gue bagus Iya, bagus. bokeh. tapi bersyukurnya sih di Indonesia apa masyarakatnya Masih bisa banyak saling peduli. support lah kayak sekarang influencer udah mulai banyak kumpulin dana Ferry Randi udah berapa tuh namanya udah 10 M terus Pras Teguh. si Pras Atta Teguh. ya Pras Teguh Atta Halilintar juga sama Iya, kan dia juga banyak ngumpulin banyak dan sih Cuma pada akhirnya pada akhirnya akhirnya- ngerti ya maksudnya dibilang ekonomi Indonesia lagi susah tapi ujungnya rakyat juga yang Iya. memberikan sumbangsi terbesar gitu. pada akhirnya kita mikir negara mana negara gitu ya, kan jadi mikir kayak gitu Iya. kan. ketika ada bencana malah masyarakat rakyat juga yang harus turun ya kan Kayaknya kita nggak punya pemerintah kayaknya. Pemerintahnya diri sendiri udah. Konoha ini ya pemerintah Konoha Iya. Sekali lagi ini di negara Konoha ya guys ya. Sampingnya kiri Gakure ya guys ya. Bukan kanan kagure. Kanan Gakure, Kan dari kiri Gakure. kiri. Tengah-tengahnya Kayak gitu. Cuman Konoha. emang apa kalau gue lihat sebenarnya gue pernah cerita juga sama teman gue gitu. Sebenarnya kayaknya lu kalau misalnya mau jadi pejabat publik yang nggak baik sebenarnya lu cuman apa ngatasin dua masalah tuh sebenarnya semua udah beres kalau menurut gue. Masalah drainase sama macet udah menurut gue itu udah poin. mana nih ngomongin di mana Jakarta nih bukan Jakarta Iya ya, enggak Jakarta. maksud gue kan itu kan masalah drainase juga, Win. Gara-gara drainase juga. sebenarnya gini ya kalau ini out of topic ya Iya. kalau sebenarnya kalau masalah macet mah gampang Macet itu ditanganin sama apa bikin aja hari raya dalam sebulan 15 hari lagi gila lu masalah itu. Ya, Itu liburnya setiap menyelesaikan masalah tanpa solusi. sekarang lebaran macet nggak daerah lu pada enggak kan Iya macet kan di daerah yang di daerah sana kan daerah kita lancar Tapi kan macetnya tetap ada dong. Sebenarnya yang bikin macet itu bukan karena jalannya kecil atau karena
pemerintahnya kurang. Kalau gue nih kalau macet, gue nggak nyalain pemerintah. Kalau Ini sebenarnya kan konteksnya kenapa gue ngomong mungkin ini agak sedikit keluar topik. Maksudnya konteksnya gini, kadang-kadang orang-orang penting ini sebenarnya cukup kerjain aja yang beres. Publik juga bakal anggap itu benar. Iya benar. Nggak usah. Maksudnya nggak usah sampai lu anjir. mikul beras gitu, nggak usah gitu maksud gua. Sebenarnya mah Kita kerjain aja yang bener. kerja gitu. sebagaimana mestinya aja. Iya. Gitu, selesai. Sesonjok dia seluruh Ya, aja lah. contoh misalnya kayak lu misalnya lagi ada bencana, ya lu kerjain seharusnya bantu bencana aja. Iya, Itu benar. juga udah maksudnya nih dari segerombolan orang, masa sih orang tuh tetap apalagi zaman sekarang ya orang tuh tetap megang Kamera, handphone. kamera. Ya lu kerja baik kan udah pasti. Pasti di video. Ya ada Mungkin yang pasti ada lah, yakin gua. Maksudnya nggak perlu ada timnya Sendiri. kamera sendiri. Iya. Gue yakin ada kok tetap yang Iya. Harus posting validasi banget ya. secara maksudnya secara nurani deh. Misalnya lu Degur atau gua misalnya gua kena bencana. Tiba-tiba misalnya Pak Edwin ini orang penting nih, satu orang Waduh, penting. emang iya sih. Bukan misalnya lagi sih. Tiba-tiba dia ngebantuin gua di rumah. Misalnya gua orangnya sosmed banget nih. Misalnya gua, pasti kan Dikit-dikit gua upload. ada momen kayak ketika Pak, terima kasih banyak ya Pak, gitu. Pasti kan Iya, ada pasti kayak ada. gitu-gitunya dong. Nah, benar. Mungkin gak real time, tapi kan gue pasti gimana ya? Gue pasti akan cerita juga. Ternyata si Pak Edu ini baik ya, dia udah bantuin gue loh gini. Bener sih. Sebenarnya cukup sampai situ aja. Pada dasarnya kita ya kerja sebagaimana mestinya aja lah. Cukup gitu, nggak usah lebih. Udah gitu kan yang lucu lagi ini, kan dia kesana. Ternyata di sana tuh ada acara juga kan. Tau gak sih lu? Yang mana nih? Mana tuh? Enggak, jadi ternyata ada salah satu partai tuh ngadain hajatan lah. Ya undangan itu mereka. Ngadain Ngerti nggak? hajatan. Ntar lu ini masalah yang mana? Masalah yang Iya kan, banjir itu. kan yang banjir kan yang banjir ini. Kan banjir nih. Kan tapi nggak semua daerah dong. Oh, Pasti kan oke. Ada daerah yang Enggak pulau banjir itu lah ya. ya. itu kan masih di pulau itu tapi nggak semua terdampak dong. Maksudnya, nah ternyata kan kayak ada pejabat yang anggota DPR. Hutan yang gundul itu sebenarnya tetap dibiarin gundul atau emang statusnya sekarang udah ditanemin kayak tumbuhan-tumbuhan yang lebih produktif Ya kayak kalau sawit. sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang. Enggak maksud enggak masih gundul. Enggak maksud gua yang Iya. yang hutan sekarang gundul tuh kondisi masih gundul kah atau udah ditanemin sawit yang atau apa sih sawit ya? Kalau hutan tuh sawit kan bisa Rencananya ditanemin. mau dibikin sawit ya itu ya. Makanya digundulin ya. Soalnya ada lagi yang ngomong tuh kan sama-sama pohon. Itu lucu sih anjing. Pernah nggak sih lu statement itu? Kan pohonnya kan hutannya dihilangin. Itu orang sangat penting sih itu. Diganti sama Sawit. Kan sama-sama pohon. Nah, itu. Itu otaknya di mana manusia? Itu orang yang sangat penting sih itu. Penting banget sih itu. Bapak penting sekali sih itu. Soalnya yang terbesar itu. Kalau di pelajaran IPA kan kalau Aduh, satu gue anak IPS lagi coba gue pengen dengerin dulu. ya bener sama-sama pohon mah bener. Iya. Cuman kan dia akarnya akar serabut kan. Kan Kalau pohon-pohon besar itu kan akar tunggal. betul. Bedanya apa tuh Pak? Kalau boleh tahu. Jadi kalau akar tunggal itu kan dia lebih besar. Terus Lebih juga- besar, oke. Ya akarnya bukan akar serabut gimana sih? Oh iya, karena Serabut itu dia kecil-kecil kan? kalau akar tunggal tuh lebih banyak menyerap air ya. Lebih banyak. Udah gitu kan dia pasti kan menjaga tanah juga kan. Karena kan akar itu masuk ke dalam tanah. Dia kan kayak bangun pondasi alami lah untuk struktur tanah Oh, iya. gitu. Makanya ya kalau di hutan ya pasti pohon-pohon besar yang dengan akar tunggal. Kalau sawit serabut ya. Serabut. Ya kan dia bukan pohon besar, Ben. Besar, Ya maksudnya bukan pohon yang tinggi. kayak pohon beringin gitu, bukan seperti itu kan. Iya, bukan yang keker lah pohonnya Iya, itu. iya. Tapi katanya kalau tanah udah ditanemin sawit katanya udah nggak subur ya katanya. Oh, itu Bener kurang nggak sih? tahu Tahu sih. deh gua. Coba gue cek di Google, kita cari kebenarannya. Gue belum pernah nanemin pohon sawit sih. Pohon cabai pernah gue nanemin. Pohon cabai, gua ada pohon cabai nggak tunggu-tunggu jika tanah Tanya ChatGPT dong. ditanamin Iya dong. AI dong. Iya dong. ditanamin apa doang. pohon Ditanami pohon duit. Pohon duit. Enak tuh. pohon beringin pohon apa sawit ya. Apakah tanahnya masih subur? Kayaknya mah masih dah. Kali. Apakah Tapi kan emang Tanahnya kalau sawit itu kan masih bukan subur. tanaman yang membangun ekosistem gitu. iya tapi Iya. bukan
Kalau di hutan kan pohon besar itu kan ada beberapa ekosistem yang tercipta di situ kan. Iya. Nih. Maksudnya dalam satu pohon itu kan ada hewan yang bisa berlindung di bawah pohonnya. Ringkasannya. Gitu. Kalau sawit kan yang enggak lah. Sawit enggak. Sawit Pohon kelapa sawit dapat memberikan dampak yang kompleks dan signifikan terhadap kesuburan tanah. Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Kesuburan tanah akan berubah, dan apakah perubahan tersebut dianggap positif atau negatif sangat tergantung pada pengolahan kebun tersebut. Iya. Karena kan kesuburan tanah itu kan tergantung dari itu juga, Win. Dari posisi misalnya nih, anggaplah contoh misalnya pohon ini pohon besar ya. Pohon besar itu kan pasti ada daun yang gugur dong. Benar. Daun gugur itu kan jatuh ke tanah. Iya, Tanah. benar. Nah, nanti kan diurai lagi tuh sama bakteri-bakteri yang di tanah. Akhirnya jadi apa untuk kesuburan tanah. Betul. Kalau sawit itu kan bukan pohon yang Bisa menyuburkan ya? dia mungkin bisa, tapi yang kayak tadi dibilang tergantung apa tadi bilang? Tergantung bagaimana mengelolanya kan. Tapi kalau misalnya lalu secara gini aja deh, pohon kecil sama pohon gede itu kan pasti lebih secara daun lebih banyak yang gede dong. Benar. Kalau daun-daun itu rontok, betul. Jadi itu akan lebih pupuk alami dia, lebih banyak dibandingin pohon yang kecil. tapi ada sih pohon yang cepet tumbuh tuh, gue dari segini. Apa? Pohon kelengkeng. Bukan. Pohon apa? Gue nanam di rumah. Cherry. Bukan. Apa? Pucuk merah. Apaan lagi? Ada pucuk merah. Teh Kagak. pucuk Pohon warna pucuk merah. merah. Enggak ada pohon pucuk merah. Pucuk warna merah. Pohon pucuk merah tuh cepet. Gue setahun aja dari semata kaki gue segini lah. Sekarang udah sebadan gue. Oke. Lo apain? Iya. Nggak gue apain, gue siram doang. Gue kasih pupuk paling. Apa hutan bisa tanam pucuk merah nggak? Jadi Iya, lucu aja. Itu kan tanaman hias ya anjir. Tanaman hias juga. Tapi emang tetap harus itu sih. Menurut gue tetap harus. Itu reboisasinya harus. Sebenarnya kan kalau Harus masalah kayak regulasi. penebangan pohon itu ada regulasi juga. Setahu Ada, gue ya. setahu Karena gue ada. Biasanya gini. Kalau ditebang dari si perusahaan harus langsung nanam. Betul. Biasanya gitu. Dan juga nggak boleh nebangnya nggak boleh masif langsung banyak banget. Iya. Maksudnya tetap ada perhitungannya. Ini ditanam, ini ditebang, ini ditanam, ini ditebang. Iya Gitu. benar. Setuju gue itu. Emang kayak gitu harusnya. Tapi ya nggak tahu ya kondisinya sekarang tuh kayak gimana. Kan setahu gue juga harusnya hutan itu penebangan hutan itu nggak boleh lebih dari berapa persen dari luas hutan kan. Setahu gue kayak gitu ya, ada hitungannya ya. Nah, nggak tahu nih, mungkin ini ada oknum-oknum juga kali yang menebang hutan tuh nggak sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi ya udah asal ini asal Kayaknya udah gitu. Makanya Udah separah itu sih. iya, skeptis itu ya kita sama ini ya. Jadi nggak bisa apa, pikiran positif. kalau apa sebenarnya apa? Husnuzon ya. Husnuzon. Udah nggak bisa berprasangka baik ya, nggak bisa Iya. berprasangka baik. Sama pejabat-pejabat di Konoha. Kenapa ya? Iya, sebenarnya nggak Karena pernah. mereka sendiri sih yang bikin kita berpikiran kayak gitu loh. Kelakuan mereka juga. Berarti apa yang ditabur ya? Iya, apa yang ditanam itu yang di Iya. Wah, Cuma kan ini. kasihannya gini loh, Pak. Apa yang di Sebenarnya kan kasihannya gini loh. Pohon itu ditebang tidak memberikan dampak, bukan tidak ya, mungkin ada dampaknya ke masyarakat, tapi kan nggak semasif keuntungan yang didapat oleh si perusahaan kan. Ngerti nggak lo? Iya. Nah, sedangkan yang menerima akibat dari kerusakan hutan ini, ya masyarakat yang di sekitarnya kan. Betul. Jadi kan ibaratnya gua dapatnya nggak seberapa, walaupun mereka dapat, tapi efek yang gua alami ini sekarang udah seperti ini gitu. Jadi Iya. menurut gua ya regulasinya dan mungkin regulasi sama pengawasan yang masalah di hutan gak cuma di Sumatera ya, mungkin di tempat lain. di tempat lain kayak contohnya Kalimantan. kita ngomongin kerusakan hutan atau yang pernah rame juga nggak sih yang Kalimantan. ya Kalimantan, terus Itu kan apa namanya yang tempat wisata Indonesia yang paling bagus? Apa? Raja Ampat. Raja Ampat juga kan waktu itu ada tambang. isu jadi tambang Iya, nikel iya, kan. tambang nikel. Ya itu kan sebenarnya kerusakan. Jadi kalau kita udah nambang nikel berarti kan alamnya nanti akan ikut rusak kan. Walaupun emang gak di sekitaran itu, tapi tetap aja itu bagian dari si Raja Ampat kan. Nah, maksud gua hal-hal yang kayak gitu jangan sampai
bikin nih alam Indonesia ini yang tadinya bagus jadi rusak. Ya udahlah, kalau Raja Ampat udah bagus ya udah, nggak usah lu utak-atik, lu cari aja tempat lain yang buat nambang nikel. Pada akhirnya kan Oknumnya ya itu. ya kan mungkin kalau nggak dijadiin apa-apa ya nggak ada keuntungan apa-apa, mungkin ya, yang nggak tahu Ya, juga. tapi ya nggak mungkin ya mungkin secara bisnis dan secara matematikanya seperti itu ya. Tapi kan dampak negatifnya kita harus pikirin lagi dong, sebagai pemilik kuasa ya kita harus ibaratnya RT lah. Kalau sebagai RT aja pasti mikirin masyarakatnya, masa sebagai negara mereka tidak memikirkan masyarakat? Ya kan sebenarnya dalam undang-undang kekayaan apa namanya, Siapa yang undang? Kekayaan alam kekayaan itu kan dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. masyarakatnya kan. Gitu. Sekarang kalau cuman memakmurkan segelintir orang ya buat apa Buat Indonesia apa? kaya ya? Ya buat Iya, mereka. Buat mereka. Ya iya, itu jawabannya itu. Buat kita nggak kaya, buat Buat mereka. ya buat kita. Tapi lo percaya ya, nggak? cukup Gue sih. gue pernah ngobrol gini. Anggaplah seluruh dunia ini krisis. Heeh. Gue pernah ngobrol sama teman gue. Anggaplah seluruh dunia ini krisis. Gue yakin banget Indonesia itu bukan negara yang kaya banget, tapi bisa bertahan. Bisa. Kenapa? Kalau misalnya semua negara krisis, anggaplah kita nggak ada ekspor-impor lagi, kita udah nggak bisa impor lagi, kita nggak bisa ekspor lagi. Jadi semua negara ini harus harus sendiri, harus mandiri. Menurut gue Indonesia itu bisa banget. Lalu kalau gue yakin ketahanan pangan itu bisa banget sendiri Indonesia. Bisa. Kurangnya apa coba? Beras ada, Alam. singkong ada. Indonesia tuh kenapa makanya dijajah sama Belanda sama Eropa tuh karena kita tuh kekayaan alamnya tuh besar gitu. Rempah-rempah. Rempah ada. Orang kan ada lagunya ya. Gemah lipah rojinawi. Apa? Itu kayak Itu apa? Aku cinta Rusia. Keplak palanya data ya. Apa? Kayu jadi tanaman ya kan. Oh, Jadi bukan tanaman. kolam susu. Iya, bukan Siapa lautan tapi kolam susu. Asik. Terus Ya itu jadi nyanyi gue satu album orang. daripada Enggak kan kalau menurut gua ya makin kesini kan ya apa pasti pada dasarnya butuh ketahanan secara mandiri gitu bro. Iya, Menurut gua Indonesia bukan jadi negara yang kaya banget ya, tapi untuk bertahan mah gua rasa bisa. bisa aja asal. Ya asal bener ada asalnya sih. Sekarang ini kita udah bisa bertahan nih. Ibaratnya kita lagi krisis pangan. Tahu-tahu yang atas-atasannya itu Iya. monopoli pangannya. Gimana itu? Iya, bisa juga. Iya. Iya kan? Yang lagi Makanya terjadi sih sebenarnya Indonesia itu bukan Indonesia ya, Konoha ya. ya udahlah ya. Negara Konoha ini sebenarnya menurut gua yang kurang dari kita tuh apa? Rasa empati udah. Bener. Kalau empati kita sebagai manusia udah sebagaimana mestinya, ya udah, maksudnya dengan kriminalitas bakaran turun, korupsi bakaran turun ya karena apa? Karena mereka udah punya rasa empati sebagai manusia, bukan sebagai penjajah. Ibaratnya kan sekarang menjajah rakyat sendiri dengan kondisi yang sekarang kayak illegal logging di mana-mana, terus pengulangan hutan, tambang yang yang tempat paling bagus di Indonesia aja sekarang mau jadiin Yang tambang. menghancurkan Indonesia itu bukan negara luar, tapi orang dari negara Indonesia sendiri itu yang hancurin. Sedih lah pokoknya kalau diceritain. Negara kaya bisa Mungkin- jadi negara miskin. Segini dulu aja kali ya. Dah, mungkin segini dulu ya curhatan dari warga pinggiran kali ya kita ya disebutnya. Ya ini salah satu mungkin Unek-unek. unek-unek aja mungkin kita ngerasa kayaknya kok ada yang aneh ya. Maksudnya Ada yang aneh di negara hanya kita. sebatas statement aja mereka nggak pikirin gitu aja skor berdua. Betul, setuju. Padahal itu masih megang untuk diri dia sendiri loh. Statement yang kecil aja. Iya receh sebenarnya Makanya bener bukan tadi. receh sih, statement itu kan sebenarnya statement itu keluar untuk mewakili instansi tersebut atau Iya. mewakili Dibanding- pemerintahan tersebut ya. Iya. Kalau statementnya ngaco ya gimana kita Ya, mau itu tadi percaya ya? empati hanya empati. Empati cukup empati gua rasa lo nggak usah Empati bukan simpati. Kalau simpati itu merek kartu. amat. Kita scan dulu ya guys. Oke, sekian dulu dari kita mengucapkan turut berduka atas kejadian bencana alam di daerah Sumatera. Semoga bencananya cepat tertanggulangi dan
Semoga bisa pulih kembali. Subscribe ya guys. Dadah. Kalau kalian mau ada unek-unek yang mau disampaikan boleh ditaruh di bawah sini Atau guys. mau ada tema berikutnya boleh. Boleh, usulkan aja. Kita juga bingung nyari temanya apa ya buat ngobrol-ngobrol nggak jelas ini. Thank you ya guys. Thank you guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Dadah.